Hai, halo, apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di readingan tarot. Nah, kali ini kita masih membahas tentang love life reading. Kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak. Ambil dari sisi positifnya dan kita empaskan dari sisi negatifnya. Oke, dan tema kartu kita kali ini, bagaimana seandainya kamu pergi atau meninggalkan dia? Apakah dia akan mencari kamu atau di sini dia hanya diam saja? Oke. Tunjukkan kepada seorang yang lagi ada something dengan kamu. Kita bawa enjoy readingannya ya. Bijaklah dalam menyikapi setiap perkataanku. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih ya untuk kalian yang sudah selalu support aku. Kita ready ya. Tunjukkan kepada seseorang yang lagi kamu sayangi. Seandainya saja kamu pergi dari hubungan ini atau diam, apakah dia akan ada usaha mencari kamu atau tidak? Di sini ada kartu The Chariot, Two of Pentacles, Queen of Wands. Oke, kita mulai ya. Ketika kamu pergi atau di sini mengambil keputusan untuk mengakhiri satu hubungan atau menjaga jarak dengan seseorang yang ada hubungan spesial saat ini denganmu. Aku melihat seseorang ini memang cukup besar egonya. Di Two of Pentacles, dia akan kehilangan keseimbangan ya. Ketika kamu meninggalkan atau memilih untuk pergi dari dia, kulihat seseorang ini akan kehilangan keseimbangan. Di Queen of Wands, kamu akan melihat seberapa dari mereka ya yang lagi kamu pikirkan saat ini itu akan berusaha untuk menarik perhatian kamu lagi di Queen of Wands ini ya. Jadi dia akan bisa menyadari seberapa besar perasaan kamu selama ini atau pengorbananmu di Queen of Wands ini. Dan dari kehilangan keseimbangan ya, itu akan membuat satu pengakuan ya terhadap kamu atau datang ke kamunya bahwa dia tidak bisa intinya hidup tanpa adanya kamu atau dia masih membutuhkan kehadiran kamu di sini ya. Itu ya. Ini kan energi random banget. Aku ingin kalian itu tempatkan di posisi kalian masing-masing dan jangan dipaksain ya kalau tidak resonate. Kartu The Empress ya, dia akan berusaha untuk mencari celah, mengajak kamu untuk berbaikan lagi di sini ya. Ya seseorang itu, dan terlihatnya di kartu The Empress ini dia akan butuh ya support dari kamu. Kemungkinan ada dari mereka ini yang akan terus menunggu ya. Menunggu dan tidak terima dengan keputusan kamu untuk pergi atau meninggalkan. Mereka tuh menganggap kamu itu ada orang lain, ada something di Three of Swords ini ya. Di Three of Swords ini menganggap kepergian kamu bukanlah hanya karena luka ya yang dia torehkan atau dia berikan, tapi lebih kayak ada satu pikiran dia kamu ada dengan orang lain dan di Queen of Cups membangun satu hubungan atau chemistry dengan orang baru ya. Jadi ada kesalahpahaman yang akan terjadi. Sebenarnya kamu pergi atau jeda menjaga jarak, pengennya dia berubah dan di sini menyadari kesalahannya, tapi malah kayak dia ngelihat kamu itu bersama dengan orang lain.
Ya, prasangka dia tuh seperti itu, pikiran dia tuh begitu. Walaupun mungkin di antara mereka ini memang benar-benar kayak ada perasaan kesal, mungkin jengkel ke kamu. Ya, di sini memang keseimbangannya dia akan terganggu ketika kamu memutuskan untuk pergi. Ya, di sini mungkin ada rasa penyesalan di Queen of Wands. Ternyata dia sudah kehilangan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya selama ini di Queen of Wands ini. Di kartu The Empress, kamu yang sudah memberikan support, memberikan yang terbaik ya sebagai seorang pasangan udah dilakuin di sini, ya. Dan di sini terlihatnya secara koneksi batin sebenarnya dia ingin masih terhubung ya. Kalau kalian yang tidak ada komunikasi masih terhubung dengan kamunya, makanya begitu sulit untuk ngelupain seseorang yang saat ini mungkin off komunikasi dengan kamu ya. Bahkan kamu mungkin ada yang sudah ingin pergi dari satu hubungan ini. Man of Cup ya. Mungkin dia akan berusaha untuk mencari pengganti kamu di sini ya. Saya nggak naif ngomongnya ya, pengganti kamu di sini. Mungkin ada sebagian yang akan tebar pesona ketika ada op dengan kamu ya. Ada kartu The Strength ya. Dia akan terlihat begitu sangat ego ya di Three of Cup ya. Mungkin bahkan ada yang kayak pamer ya, pamer hubungan baru denganmu ya, untuk membuat kamu cemburu. Ada yang seperti itu ya. Di sini dia punya orang lain gitu, tetapi hatinya masih luka. Mungkin karena pikiran dia ini ada kamunya ada something dengan orang lain selain dia, membangun hubungan baru ya. Disinilah kayak timbul perasaan dendamnya di sini. Yang aku lihat tuh dia berusaha untuk baik-baik saja ya di depan kamu. Mungkin bahkan di sini dia akan membangun satu hubungan baru dengan orang lain, tapi tidak berdasarkan dengan perasaan yang tulus ya. Perasaan tulusnya ini dan sayangnya ini masih ada di kamu di kartu The Empress ini. Di Queen of Wands, mau nggak mau dia harus mengakui ya kalau kamu itu adalah pasangan atau kekasih yang terbaik yang sudah berkorban. Di kartu The Chariot bolehlah dia kelihatan egois, tetapi di Two of Pentacle ini dia akan kehilangan keseimbangan ketika kamu pergi atau meninggalkan dia. Akan kehilangan ya keseimbangan, kestabilan yang saya lihat. Oke. Apakah dia akan berusaha lebih keras lagi untuk dapetin kamu? Kita lihat ya. Ada yang sudah pamernya. Well of Fortune, saya lihat dia akan berusaha untuk mendapat kesempatan lagi, ngejar kamu lagi. Entah bagaimana caranya ya. Mungkin di sini dia sudah gagal untuk membuat kamu cemburu dengan orang lain. Nah, makanya kalian ini perlu berpikir positif ya ketika kalian mengambil jeda atau menjaga jarak, ingin membuat dia menjadi lebih baik. Terus kalian itu tahu dia bersama dengan orang lain, lagi deket, nggak usah intinya kamu tanya-tanya, kamu lagi deket dengan siapa kok cepet lah banget gitu ya, intinya ngelupain gue gitu, nggak usah. Kamu diam aja, duduk manis, dilihatin. Di sini dia akan menyesal, dia akan ngejar kamu balik di sini. Kok sepertinya kamu baik-baik aja ketika dia bersama dengan orang lain? Itu akan membuat rasa penasaran yang cukup besar. Sebenarnya selama ini kamu tuh sayang nggak sih? Nah, di sini aku lihat sebagian dari dia yang lagi kamu fokuskan karena dia berpikir kamu ada something dengan orang lain. Di Queen of Cup, dia akan mencari tahu di sini seberapa bahagia saat ini kamu dengan yang baru. Ya, apakah kamu lagi bahagia atau lagi galau? Yang lebih nggak enak di sini aku lihat ya. Kalau kamu lagi galau atau menunjukkan story galaumu ya di medsos. Di sini dia akan lebih kayak ada rasa percaya diri. Oh berarti dia masih sayang sama gue. Ya berarti dia ini intinya masih energinya tertuju ke gue gitu. Jadi value kamu tuh turun di sini. Coba deh
Ketika kamu memutuskan untuk menjaga jarak atau mengasih satu pelajaran terhadap pasangan kamu udah harus siap mental di sini. Ya, kamu boleh punya jiwa kepo gitu ya. Kamu kepo mungkin dengan statusnya atau kamu, tapi perlihatkan kamu tuh tenang gitu loh. Oke gitu loh. Di sini ini akan membawa satu perubahan yang baik ya. Dia yang akan gelisah, yang aku lihat, terus di sini dia yang sakit hati, ya walaupun sebenarnya kamu pergi itu karena perasaan sakit gitu, nggak usah kamu tunjukin, ya. Tapi lebih kepada, oke, aku itu tanpa kamu nggak apa-apa gitu. Kamu mau mengkhianati aku atau manipulatif di belakangku gitu, aku yakin kayak Tuhan tuh nggak tidur gitu, akan berikan balasan yang sesuai dengan apa yang kamu kasih ke aku gitu. Jadi kamu tuh harus punya prinsip di sini ya. Oke. Untuk yang maskulin dan yang feminim ya. Ini. Ambil dari sisi positifnya aja readinganku ini ya, jangan terlalu dibawa baper. Kalau untuk yang mau personal reading atau privat reading yang lebih ingin tahu, mungkin lewat foto ya. Di sini kalau ingin baca foto gitu, bisa hubungi kontak aku di bawah deskripsi video ini ya. Pengen tahu karakternya atau dia seperti apa, kita bisa bicara lanjut di WhatsApp nanti. Oke, The Hierophant. Nah, kamu di sini perlu sih. Intinya dia di kartu The Chariot memang ego ya. Dia lebih menunjukkan bahwa kamu yang bucin dan sebagainya gitu. Tapi ketika kamu memutuskan untuk pergi, ternyata dia sendiri juga kebakaran jenggot gitu. Nah, di sini di kartu The Hierophant kamu harus menunjukkan nih, kamu juga bisa seperti dia gitu. Kamu bisa intinya mengabaikannya. Terus di sini kamu juga bisa bahagia tanpa dia gitu. Karena ketika kamu memilih untuk menjaga jarak dan di sini kamunya ingin melepaskan, berarti kamu udah siap nih secara mental. Nah, beberapa orang di antara kalian mungkin yang sudah privat reading sama aku selalu bilang kalau mau ngelepas ini mentalnya udah siap belum? Karena kalau mental kamu belum siap, nah nanti ujung-ujungnya akan balik lagi dan dia akan memanfaatkan kerapuhan kamu gitu. Jangan sampai kerapuhanmu ini dimanfaatkan oleh dia gitu, pasangan kamu yang saya bilang ego gitu ya, selalu pengen menang sendiri. Nah, di sini terlihatnya dia akan memakai berbagai cara gitu ya. Mungkin untuk menjatuhkan nama kamu, biar di sini kamu tidak ada yang mau gitu. Bahkan ada yang menutup kayak hubungan kamu dengan orang lain atau orang baru. Dia nggak mau kamu mendapatkan seorang yang baru. Jadi ada yang menutup ya. Mungkin menutup pintu hatimu biar tidak kemana-mana atau mengikat dirimu dalam satu hubungan yang lebih dalam lewat alam bawah sadarnya, sehingga kamu akan terus mengalami satu hal yang berulang dengan dia. Wow, ini karmik gitu kan ya. Sudah disakitin, sudah dimanipulatifin, kamu masih bisa gitu loh menerima dia, seolah-olah tidak ada orang yang lebih baik selain dia. Itulah yang dia mau sebenarnya dalam hubungan ini. Ketika dia melakukan kesalahan, kamu memaafin gitu ya. Dia ghosting kamu, waktunya dia kembali, kamu seolah-olah di sini udah kayak satu hati gitu ya, satu jiwa gitu. Di sini apapun yang kamu minta, kalau bisa kamu bisa nurutin dia gitu loh. Ada sesuatu yang memang nggak balance yang saya lihat di sini ya. Sepertinya kayak pikiran kamu memang sudah terpengaruh banget gitu ya. Berapa persen, 75% dari kalian itu ada yang udah berpengaruh banget di sini. Ketika dimintain tolong mungkin tentang keuangan, kamu merasa nggak enak, nggak bisa bantu dia. Ini ada nih yang aku lihat di sini. Jadi selama kamu masih seperti ini ya, nggak ada ketegasan di dalam dirimu, ada di kartu The Strength ya, kamu tidak menunjukkan bagaimana dirimu ya yang sebenarnya gitu ya. Kamu selalu ngerasa nggak enak karena dia pacarmu, mungkin kamu takut kehilangan gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh eman-eman gitu, dia merasa kamu itu terlalu sayang. Di sini aku lihat ada sebagian dari mereka hati-hati yang datang
cuma ingin memanipulatif kamu. Maaf, readingan saya seperti ini. Ini sebagai warning, ya. Kamu harus hati-hati. Ya di sini dengan tujuan uang, kayak gitu ya. Jadi beberapa motif di antara mereka itu lebih kayak memanipulatif ya, aku lihat di dalam hubungan kalian berdua ini dia lebih kayak pengennya untung. Nah, ini dia akan berada dalam satu dilema ya, ketika kamu pergi. Nah, dia ini orang yang lebih butuh. Nah, kamu sebenarnya mungkin secara finansial sudah mapan, ya sudah kamu seorang feminim yang strong woman gitu. Jangan tunjukkan di sini kamu patah berkeping-keping gitu ya, hanya dengan satu pengkhianatan atau perbuatan dia yang memang sebenarnya kamu ini bisa hindari gitu loh. Cuman karena nggak enak hati, kamu masih bertahan dalam satu hubungan yang aku bilang tidak balance gitu. Dan ini tidak baik. Satu hubungan yang memang sudah toksik, sudah memanfaatkan saja, apalagi sampai menghadirkan orang ketiga di sini, kamu lebih baik sebenarnya cut. Ya, karena penyakit ini susah banget ini diobati gitu ya. Karena satu kali mencoba, mungkin kamu bisa memaafkan ya, berulang kali nanti di lain kesempatan dia akan kumat lagi di sini. Ya, karena menjadi seorang yang lebih baik itu tidaklah mudah, butuh proses. Kalau kamu udah lagi capek banget ngadepin sikap yang seperti ini, ya apa saran saya ya? Saran saya ya ini, mundur. Kenapa mundur? Ya selamatkan mentalmu gitu. Karena mentalmu itu lebih penting. Ketika mentalmu bagus, kamu merasa aman, damai, sentosa, hal-hal baik pun akan datang dalam kehidupan kamu. Nah, ketika seorang yang lagi kamu cintai, kamu sayangi di sini, kamu harapkan ya, penuh dengan pengharapan banget bisa menjadi imam di dalam keluarga kamu nantinya, bisa membimbingmu ya, bisa menjadi ibu dari anak-anakmu. Tetapi dia selalu kayak menghajar mentalmu di sini ya. Beberapa hal di dalam kehidupan kamu pun akan semakin dipersulit. Karena rasamu itu adalah menentukan kualitas hidupmu. Begitu. Rasa menentukan kualitas. Ya kalau kamu terus sedih aja bawaannya di sini, merana aja bawaannya di dalam satu hubungan. Udah tahu dia ini orang yang gak setia, masih ditunggu karena gue itu masih sayang banget sama dia. Oke. Kalau aku sih nggak masalah banget di sini ya, aku paling mengerti banget gitu tentang masalah perasaan karena nggak bisa diatur-atur gitu. Tapi cobalah, ya. Di sini intinya berpikir secara logis. Ya, kamu nggak akan ingin hancur karena satu orang yang menurut kamu itu adalah yang terbaik, tetapi tidak pernah mencerminkan perasaan dia itu sayang ke kamu dan dia tidak ada perjuangan gitu loh. Itu sama dengan kayak menghancurkan diri kamu sendiri sebenarnya. Ya, oke. Maafin ya kata-kataku yang seperti ini karena aku nggak mau sebenarnya kalian itu kayak terbawa dalam situasi yang lebih rumit atau sulit. Aku maunya kalian tuh bahagia. Jadi mungkin penekanan aku dalam penjabaran kartu tarot itu kadang sedikit keras, kadang sedikit melo, ada seperti itu. Oke, diambil aja ya, dari sisi positifnya aja ya. Oke, kalau cocok kalian pakai aja Nine of Wands. Wow, seorang ini agak manja ya aku lihatnya ya. Di sini ketika kamu pergi, gimana sih kamu caranya untuk pergi, untuk maju lagi gitu? Kan kamu mau mundur, tapi dia akan menarik kamu nih. Gimana sih caranya biar kamu tuh maju? Kayak enggan untuk pergi, dan malah mungkin di sini kamu akan kayak sedikit tantrum karena ngelihat dia bersama dengan orang lain kayak gitu. Jadi ada trik yang akan dia lakukan karena rasa tidak terima di Three of Swords ini ya, di hati yang luka ini karena ngerasa kamu pergi itu ada dengan orang lain gitu. Ya, jadi ada Wheel of Fortune di sini, dia akan mencari kesempatan. Ada kartu The Magician, awas ya. Di sini ada magicnya. Ada magicnya, dia akan percaya diri. Aku mampu untuk naklukin kamu. Aku mampu untuk dapetin kamu balik lagi ke sini. Nih, begini.
Ya, jangan sampai ini terjadi di Magician ini. Jangan sampai Three of Swords-nya ini ada rasa marah, dendam, jengkel ke kamunya, dan di sini dia merasa dipermainkan, atau dia berada dalam satu titik dilema dan mau uang kamu juga. Bagaimana caranya kamu maju? Di sini The Magician juga akan dia pakai, mungkin dari afirmasi, visualisasi, ya, untuk mengubah satu ke situasi atau keadaan biar berbalik gitu. Kamunya yang tadinya mau pergi ngejar lagi kayak gitu. Aku lihatnya sih seperti itu ya. Ada yang bermain magic gini ya ke kamunya. Aduh ya. Jadi apa? Pencegahan untuk semua itu, pikiran yang logis. Pikiran itu dikuatkan gitu loh. Kamu jangan lemah. Insya Allah kamu akan terhindar. Ada energi, the devil. Ya, aku lihatnya ada the devil lagi. Dia marah, dia nggak terima. Dengan kehancuran. Mungkin beberapa orang di antara mereka ketika kamu tinggalkan dia akan hancur. Mungkin kena karma juga gitu. Ya, di sini dia nggak terima. Ya, dengan kehancuran finansial di sini nggak terima bahwa kamu adalah penyebabnya. Dia berpikir yang tidak. Padahal segala sesuatu yang menimpa dia karena pikirannya ini nggak benar ke kamu, gitu loh. Ya, untuk kamunya yang mengalami situasi seperti ini dan bahkan kalian yang lagi fan-fan aja dengan pasangan, ya, semoga selalu baik keadaannya. Aku nggak mau kalian mendapatkan sesuatu yang lebih perih ya. Karena banyak juga yang konsultasi seperti itu. Ini baiknya gimana? Kan dari foto juga udah kelihatan karakternya dia itu seperti apa di dalam keluarga, menyayangi atau menjadi seorang ibu, seorang ayah itu nanti dia jadi seperti apa, kayak gitu ya. Ada satu pengalaman unik. Mungkin saya pernah memilihkan calon calon pendamping hidup ya untuk seseorang ya. Di sini kebetulan calon yang saya pilih itu satu pemikiran dengan keluarganya. Jadi saya tidak harus menentang keluarganya atau mengadu domba dia dengan keluarganya. Tetapi saya lebih meyakinkan apa yang dipilih keluarganya dan secara karakter bahwa ini adalah yang terbaik untuk dia. Oke. Mungkin masihkah dia mengikuti setiap saya reading ya. Semoga selalu bahagia. Oke, kita lihat lagi ya. Di bawah enjoy dan relax. Wow, di sini ada koneksi ya, ada perasaan yang merasa dicintai ya. Saya lihatnya kamu ya akan melewati satu fase. Ini ada yang merasa ketakutan ya. Ketakutan pasangan kamu ini, ketakutan ya, was-was dengan beberapa orang di antara kamunya itu memilih untuk opt dari dia. Ya, di sini akan mendapatkan satu kebahagiaan. Ya, coba hilangkan perasaan takut dan was-was. Tapi saya lebih melihat perasaan was-was ini dari pasangan kamu yang di sana. Ya, sepertinya di sini kamu bisa mencintai orang lain dan menerima orang baru serta bertemu dengan true love. Ya, di sini ada satu kekuatan di mana bisa membangkitkan gairah ya, cinta kamu kembali ya. Jadi perasaan kamu yang habis dicabik-cabik, dimanipulatif, saya lihat pada akhirnya kamu akan kembali merasakan jatuh cinta lagi ya. Nah, untuk kartu ini saya melihat koneksi batin seseorang yang tidak kuat. Dengan adanya kamu bahagia ya, dengan kebahagiaan kamu bersama dengan orang baru ya, kamu ada yang akan jatuh cinta ya di sini dengan mungkin seorang feminim yang lemah lembut, lebih bisa mengertimu. Kalau kalian seorang feminim yang lagi nonton video aku, ada seorang pria
yang tangguh ya. Di sini orangnya setia, mungkin dia lebih muda dari kamu secara pemikiran, dia dewasa, ya intinya dia lebih dewasa pemikirannya dari kamu. Ya, pada akhirnya kamu akan bertemu dengan cinta sejatimu. Mungkin kalian sudah ada yang sudah bersama di sini ya. Ada yang sudah bersama ya. Di 65% kalian itu akan menemukan ya, mungkin di tahun depan atau di pertengahan tahun ini kayak ada satu kejutan atau satu ini ya, situasi yang membuat kalian itu merasa aman dan nyaman ya di pelukan seseorang di sini ya. Wow, ada seorang yang akan datang ke dalam hidupmu ya, menebus semua rasa sakit intinya yang udah kamu alami selama ini ya. Kerapuhanmu akan tergantikan ya dengan satu kekuatan dukungan dari seseorang. Ini bisa jadi teman dekat, terus para malaikat penjaga kamu juga akan mengarahkan bagaimana kamu melangkah untuk mendapatkan cinta terbaikmu dan true love atau cinta sejatimu. Nah, kamu akan dibantu dan dibimbing di sini ya. Jadi jangan takut ketika saat ini kamu berada dalam satu situasi yang sangat perih ya. Kadang ada yang komen, Kalisa selama ini readingannya dia energinya tidak benar seperti itu ya. Saya minta maaf, mungkin tidak resonate di kamunya, tetapi lebih terbaca di energi kamu ya. Jadi apapun ya, wejangan-wejangan saya itu lebih diambil dari sisi motivasinya ya, karena niat saya di sini tuh baik. Intinya pingin kalian itu lebih berpikir secara dewasa, secara logis, mengajak untuk bagaimana caranya kalian itu tetap kuat ketika memang lagi hancur perasaannya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang kalian sayangi atau kalian berikan pengorbanan selama ini. Itu adalah tujuan saya atau niat saya. Di setiap readingan kalian bisa mendapatkan suatu energi positif ya, sedikit tidaknya bisa menenangkan dan menghibur hati kalian. Ketika ada kata-kataku yang memang salah dan tidak tepat dalam penyampaian atau mungkin sedikit galak di dalam video, aku meminta maaf ya. Untuk yang lebih ingin ditangani oleh Halisa, mungkin secara kesehatan atau secara bimbingan di sini ya, mungkin lebih ingin ada ketenangan, mungkin perlu curhat seperti itu, silakan hubungi kontak Halisa ya. Di WhatsApp ada di bawah deskripsi video saya ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kalian selalu bahagia ya. Jangan lupa bahagia ya, walaupun saat ini belum merasa sepenuhnya bahagia, tapi insya Allah semua rasa pahit itu akan berakhir. Percayalah ya, semuanya akan berakhir. Tidak ada yang namanya selalu menetap di dalam satu fase atau satu situasi, nggak mungkin. Oke. Aku sudah lama sekali intinya berbicara, ini sudah beberapa menit ya. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.